Siapa yang sebenarnya menyadari? Pernah nggak sih kamu lagi diam, lalu tiba-tiba sadar kalau kamu sedang berpikir? Atau kamu lagi dengar suara, lalu muncul kalimat di kepala. Oh, ada suara motor. Kelihatannya sederhana, tapi di situ ada sesuatu yang sangat aneh dan hampir tidak pernah kita sadari. Kita selalu merasa ada aku yang mengalami semuanya, yang melihat, yang mendengar, yang berpikir. Tapi pernah nggak kamu benar-benar mencari siapa sebenarnya aku itu? Apakah dia benar-benar ada, atau hanya muncul sebagai bagian dari pengalaman? Pertanyaan ini kelihatannya kecil, tapi kalau ditelusuri, bisa mengubah cara kamu melihat hidup sepenuhnya. Bagian 1, 2 lapisan yang tak terlihat. Dalam setiap momen, sebenarnya ada 2 lapisan yang bekerja bersamaan tanpa kita sadari. Lapisan pertama adalah pengalaman langsung, suara terdengar, warna terlihat, tubuh merasakan sesuatu. Semua itu terjadi begitu saja, tanpa perlu dipikirkan. Lalu muncul lapisan kedua, pikiran yang memberi label. Pikiran berkata, aku mendengar, atau ini suara hujan. Masalahnya, kita mengira 2 hal ini adalah satu kesatuan, padahal sebenarnya berbeda. Pengalaman datang dulu, lalu pikiran menyusul dan memberi makna. Karena proses ini sangat cepat, kita tidak pernah melihat celahnya. Kita hidup lebih banyak di cerita, bukan di pengalaman langsung. Bagian 2, kamu selalu datang terlambat. Sekarang coba kamu dengarkan suara di sekitarmu. Jangan diberi nama, jangan dianalisis. Hanya dengarkan. Lalu coba tangkap momen paling awal saat suara itu muncul. Kamu akan menemukan sesuatu yang aneh. Sulit sekali menemukannya. Kenapa? Karena saat kamu menyadarinya, momen itu sudah lewat. Kesadaran yang kamu rasakan ternyata selalu datang setelah kejadian. Seolah-olah kamu selalu terlambat sepersekian detik dari kehidupanmu sendiri. Ini seperti masuk ke ruangan yang baru saja ditinggalkan seseorang. Kamu tahu, dia baru saja ada di sana. Tapi kamu tidak pernah melihat momen kehadirannya secara langsung. Bagian 3, pikiran. Itu narator. Pikiran kita sebenarnya bekerja seperti narator dalam sebuah film. Setiap kejadian langsung diberi komentar. Ini baik, ini buruk, ini aku, ini milikku. Tanpa sadar, kita lebih percaya pada narasi itu daripada pengalaman aslinya. Padahal, narasi hanyalah interpretasi, bukan kenyataan mentah. Pikiran mencoba membuat semuanya terasa masuk akal, teratur, dan memiliki makna. Tapi dalam proses itu, ia juga menciptakan jarak antara kita dan pengalaman langsung. Kita jadi hidup di dalam cerita tentang hidup, bukan hidup itu sendiri. Dan karena cerita itu terus berjalan, kita jarang berhenti untuk mempertanyakan apakah ceritanya benar. Bagian 4, ilusi aku. Dari semua narasi itu, muncul satu tokoh utama. Aku. Kita merasa ada pusat yang mengendalikan semuanya. Yang memilih, yang memutuskan, yang merasakan. Tapi kalau diamati lebih dalam, aku itu juga muncul sebagai pikiran. Ia tidak selalu ada. Kadang muncul kuat, kadang hilang, saat kita fokus atau tenggelam dalam aktivitas. Jika aku benar-benar pusat yang tetap, seharusnya ia selalu ada dengan bentuk yang sama. Tapi kenyataannya tidak. Ini menunjukkan bahwa aku lebih mirip proses yang muncul dan hilang, bukan sesuatu yang permanen dan berdiri sendiri seperti yang selama ini kita percaya. Bagian 5, semua terjadi sendiri. Coba perhatikan dengan jujur. Apakah kamu memilih setiap pikiran yang muncul? Apakah kamu menentukan suara apa yang akan kamu dengar selanjutnya? Tidak. Semuanya muncul begitu saja. Pikiran datang tanpa diundang.
Suara muncul tanpa diminta. Perasaan hadir tanpa direncanakan. Ini menunjukkan bahwa banyak hal dalam hidup terjadi secara otomatis. Bahkan reaksi kita pun sering muncul sebelum kita sempat memikirkannya. Jadi pertanyaannya, kalau semuanya terjadi sendiri, di mana posisi aku sebagai pengendali? Mungkin selama ini kita hanya merasa mengendalikan, padahal sebenarnya kita hanya menyaksikan proses yang berjalan dengan sendirinya. Bagian 6. Tidak ada pusat tetap. Selama ini kita merasa ada inti di dalam diri, sesuatu yang tetap dari waktu ke waktu. Tapi jika diamati dengan teliti, yang ada hanyalah perubahan. Sensasi berubah, pikiran berubah, emosi berubah. Bahkan identitas kita pun berubah tergantung situasi. Tidak ada satu titik yang benar-benar stabil dan tidak berubah. Ini seperti sungai. Terlihat sama dari jauh, tapi airnya terus bergerak. Begitu juga diri kita. Kita tampak seperti satu kesatuan, padahal sebenarnya adalah rangkaian proses yang terus berubah. Tidak ada pusat tetap yang bisa ditemukan jika benar-benar dicari secara langsung. Bagian 7. Kenapa kita menderita? Sebagian besar penderitaan muncul karena kita percaya pada cerita tentang aku. Ketika sesuatu terjadi, kita langsung mengaitkannya dengan diri. Aku gagal, aku disakiti, aku tidak cukup. Padahal, itu semua adalah interpretasi dari pikiran. Pengalaman mentahnya mungkin hanya sensasi atau kejadian sederhana. Tapi begitu diberi label aku, beban emosional langsung muncul. Kita mempertahankan citra diri, takut kehilangan, dan terus berusaha mengontrol hal-hal yang sebenarnya tidak bisa dikontrol. Ketika kita mulai melihat bahwa aku itu bukan sesuatu yang solid, beban itu perlahan mulai berkurang dengan sendirinya. Bagian 8, kehadiran yang lebih ringan. Saat kamu mulai tidak terlalu melekat pada narasi pikiran, pengalaman hidup terasa berbeda. Bukan berarti masalah hilang, tapi cara kamu mengalaminya berubah. Ada ruang yang lebih luas antara kejadian dan reaksi. Kamu tidak lagi langsung terseret oleh setiap pikiran atau emosi. Kehadiran menjadi lebih ringan, lebih sederhana. Kamu bisa melihat tanpa harus menilai, mendengar tanpa harus bereaksi berlebihan. Hidup tetap berjalan seperti biasa, tapi tanpa tekanan tambahan dari cerita yang terus diproduksi pikiran. Di situ muncul ketenangan yang tidak dipaksakan, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kamu tidak lagi melawan apa yang terjadi. Penutup. Sekarang, kembali ke pertanyaan awal. Apa yang sedang kamu sadari saat ini? Jangan buru-buru menjawab dengan kata-kata. Rasakan saja langsung. Perhatikan pengalaman yang muncul, tanpa menambahkan cerita. Lalu lihat, apakah kamu bisa menemukan siapa yang benar-benar menyadari semua ini? Jika yang kamu temukan hanyalah proses yang terus berubah, mungkin itu bukan kesalahan. Mungkin memang seperti itulah kenyataannya. Kalau kamu suka konten seperti ini, yang membuka cara pandang baru tentang diri dan kesadaran, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Siapa tahu, satu pemahaman kecil hari ini bisa mengubah cara kamu melihat hidup selamanya.